Oke, udah bisa dimulai? Iya dok, izin dok. Masih ada satu orang lagi, tapi akan segera join dok. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf, jam 9 ya. Soalnya biar kelar hari ini, jadi biar besok bisa lebih santai. Oke, kita mulai. Perkenalkan diri, nama saya Rizky ya. Saya divisi onkologi ortopedi ya, dari Departemen Ortopedi dan Traumatologi. So, dalam kurang lebih 20 menit ke depan kita akan kuliah sedikit ya, introduksi tentang spleen dan dislokasi. Oke, kalau ada suara yang kurang jelas atau ingin bertanya silakan di raise hand, nanti kita diskusi setelah presentasi. Oke, kita mulai slap atau spleen. Jadi mungkin pernah dengar apa itu slap atau spleen. Jadi kalau kita bahasa awamnya ya slap atau spleen itu kayak kita bilangnya bidai, bidai ya. Bukan gips. Ya, sebenarnya bahasa awamnya gips ya, gipsum bahannya. Cuma kalau kita bilang gips itu identik dengan kita melakukan circular casting namanya. 360 derajat gips melingkar. Nah, itu gips atau kita sebut cast. Nah, slap atau splinting itu berbeda, dia hanya setengah Recording in progress. hanya sebagian dari ekstremitas yang dipasang gitu. Jadi dia tujuannya apa? Tujuannya untuk imobilisasi cedera pada ekstremitas, baik pada transportasi saat awal ataupun pada saat di rumah sakit sebelum dilakukan tindakan operasi. Kemudian itu bisa dari material, bisa nanti kita lebih bahas lebih lanjut, bisa dari plaster of Paris, gips ya kapur, atau dari fiberglass yang lebih mahal. Kemudian dia dapat memproteksi, karena dia imobilisasi dapat memproteksi apa namanya cedera ya, dengan proses penyembuhan itu terjadi 24 sampai 48 jam setelah cedera. Nah, dia gampang dilakukan dan kalian ketika nanti apa namanya sebagai GP itu bisa dilakukan, dan dia karena dia tidak melingkar jadi hanya setengah, jadi dia bisa melihat monitoring bengkak ataupun kalau misalkan perlu dilakukan reassess atau penilaian ulang dari frakturnya. Nah, fungsinya tadi imobilisasi yang utama ya. Fungsi lain itu ada tiga lagi. Poinnya adalah satu, untuk imobilisasi bone and joint disease ini pada kasus-kasus infeksi ya. Terus kemudian prevent musculoskeletal deformity misalnya pada pasien keganasan atau pasien infeksi juga. Dan yang terakhir untuk correct musculoskeletal deformity anak terutama. Seperti itu. Nah, kalau untuk imobilisasi biasanya pada kasus emergensi ya, di mana dia dilakukan imobilisasi, dan enaknya dulu itu adalah ketika kalian membuat itu dia bisa sesuai dengan kontur dari ekstremitas tersebut. Nah, kemudian karena diimobilisasi maka proses healingnya bisa terjadi tanpa mencederai dari jaringan lunak sekitarnya. Kemudian karena dia imobilisasi juga dia mengurangi resiko edema, sama definitive treatment ini hanya untuk kasus. Nah, dengan diimobilisasi, meskipun dia fraktur, dia minimal memaintain anatomis alignment ya, sesuai dengan anatomisnya. Kemudian kalian bisa melakukan itu di sebagai dokter umum di kamar emergency. Nah, ini bone and joint disease nih contohnya pada kasus infeksi ya, di mana kalian memberikan kesempatan untuk sendi ya, terutama sendi ya, sendi untuk diimobilisasi sehingga proses healing dari cederanya atau pasca operasinya bisa optimal. Kemudian juga selanjutnya untuk material itu paling sering bisa di gypsum atau fiberglass. Jadi gypsum itu dari kapur ya. Kemudian fiberglass ini dari fiberglass. Dia yang teknologi terbaru fiberglass. Nah, kalau kita lihat dari gips ya, gipsum itu terdiri dari kalsium sulfat dihidrat, di mana dia akan bereaksi ya. Dari kapur tadi, ketika diketemukan air, dia akan mengalami reaksi yang mengeras seperti itu, mengalami kristalisasi dan menghasilkan panas gitu. Kalau kita mau melakukannya, jadi kan karena dia akan mengeras, jadi tergantung berapa lama kita butuhkan untuk mengerasnya. Kalau kita mau dia mengeras lebih cepat, maka kita akan mobilisasi atau menggunakan air panas gitu. Cuma kalau resiko air panas itu dan dia juga akan menjadi panas, maka akan meningkatkan resiko luka bakar. Kalau mau disebut fast drying itu sekitar 5-8 menit, extra fast drying 2-4 menit. Tapi biasanya kita sekitar 15 menit yang standar aja menggunakan air biasa gitu. Nah, kekuatan maksimal dia akan terbentuk 1 kali 24 jam. Pada upper extremity kita menggunakan 8 sampai 10 lapis ya, dengan lower extremity sekitar 12 sampai 15 lapis. Kalau orangnya besar bisa menggunakan 20 lapis. Nah, fiberglass dia akan cepat penguatannya, jadi dia akan langsung
dalam kekuatan terkuatnya langsung cepat sekitar 20 menit. Dia nggak berantakan, jadi nggak belecetan warna putih ya, jadi rapih. Dia lebih kuat, lebih ringan, tapi apa namanya, dia bisa kalau kelembapan juga baik, tapi dia karena keras, jadi susah untuk dilakukan kontur sesuai dengan ekstremitas. Dan kemudian juga lebih mahal dan kadaluarsanya juga lebih sedikit, lebih sebentar. Nah, ini contoh splinting yang sudah langsung jadi tinggal diukur panjangnya sama diameter yang diperlukan. Dia ada ukuran 3, 4, 5. Nanti dia udah apa namanya, udah langsung kapasnya. Jadi tinggal diukur dan langsung dipasang di ekstremitasnya. Cuma dia kekurangannya lebih mahal. Nah, ini nama-nama istilah splinting atau bidai yang sering kita lakukan ya di pada ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Mungkin kalian pernah dengar sebelumnya. Nah, ini kita pada ekstremitas atas kita ada finger splint. Nah, ini contoh-contoh pada kasus sprain ya, pada jari tangan atau biasa kita sebut body tapping ya. Nah, ini untuk pasien dengan dorsal atau volar finger fracture, apa namanya, pada falang, kemudian juga dikunci untuk tangan sebelahnya supaya tidak terjadi rotasi. Nah, ini anterior slap perlu kita ketahui, kita posisi anatomis tuh volar tuh anterior posisinya ke arah atas sini ya. Ini adalah anterior atau apa volar side ini adalah posisi anatomis. Maka disebut sebagai anterior slap. Nah, ini untuk metakarpal, fraktur distal radius maupun pasca operasi dengan ruptur tendon extensor. Jadi setelah kita repair, kita lakukan imobilisasi sementara. Nah, ini menggunakan 8 sampai 12 lapis. Umumnya pada pasien dewasa menggunakan ukuran 4 inci. Jadi ukuran itu ada 4 5 sorry 3 4 5 6. Cuma yang paling sering kita gunakan pada ekstremitas atas menggunakan 4 inci, pada ekstremitas bawah kita menggunakan 6 inci. Tapi itu 3 dan 5 itu juga tergantung besar dari ekstremitas pasiennya gitu. Nah, posisinya bagaimana? Posisinya 15 derajat ulnar deviasi dan wrist dorsifleksi sekitar 20 derajat. Panjangnya, panjang itu dari distal palmar crease sampai ke 5 cm di bawah siku dan dipertahankan selama 4 sampai 6 minggu. Kalau memang kalau memang misalkan dia imobilisasi atau dia menolak untuk dilakukan tindakan. Nah, tapi kalau udah siap untuk operasi ya kita lepas seperti itu. Nah, posture slap ini untuk flexor tendon rupture. Jadi setelah dijahit tendonnya kita imobilisasi sementara sama 8 sampai 12 lapis ukuran 4 inci. Posisinya MCP fleksi 30 derajat, dorsifleksi pergelangan tangan 60 derajat, panjangnya dari metacarpal head sampai 2 sampai 3 cm di bawah radial head. Radial head itu kalau kalian melakukan palpasi di sini, dia yang kalian pronasi supinasi, dia yang muter. Itu adalah radial head. Sama 4 sampai 6 minggu jadi dipertahankan. Nah, ini sugar tongue. Nah, kalau tadi urusan-urusan slap anterior volar posterior dorsal flap itu tadi digunakan untuk fraktur-fraktur pada distal-distal, distal radius, metacarpal dan apa namanya, carpal bone. Nah, kalau sugar tongue ini untuk fraktur distal radius dan ulna dan bisa mencapai sampai ke antebrachiinya, di mana dia fungsinya adalah untuk mencegah supinasi dan pronasi dari forearm. Nah, ada lagi double sugar tongue. Nah, ini biasanya pada fraktur antebraki yang lebih tengah ataupun ke proksimal, di mana dia akan jauh lebih baik untuk mengimobilisasi gerakan pronasi dan supinasi dibandingkan dengan tadi yang awal sugar tongue biasa. Seperti itu. Nah, ini pada ekstremitas atas contohnya yang paling sering dilakukan juga humerus, di mana namanya U-slap ya. U-slap itu untuk indikasi di fraktur shaft humerus dengan lapisan 10 dan ukurannya 4 inci. Diperhatikan posisinya itu adalah elbownya 90 derajat dan dilakukan padding di ketiak sampai panjangnya middle clavicular. Dipertahankan 4 sampai 6 minggu sampai terbentuk adanya kalus. Nah, ini bisa sebagai definitif jika memang apa namanya, ingin melakukan konservatif apa namanya, humerus. Cuma pada satu titik dia harus dilakukan perubahan dengan bracing. Oke, nah ini adalah lower extremity. Ini posterior slap atau back slap kita sebutnya biasanya ya. Nah, ini indikasi untuk fraktur di tibia fibula atau pada apa namanya, riwayat dislokasi atau adanya cedera kesleo atau ankle sprain sama fraktur dari tulang-tulang tarsal atau metatarsal. Ukurannya biasanya 6 inci, lapisan 12 sampai 15 lapis. Biasanya bisa dilakukan tambahan stir up ya pada posterior spleen untuk mencegah, jadi digambungin
di dari lateral dan medial ankle untuk mencegah inversi dan eversi, terutama pada fraktur distal tibia fibula maupun pada ankle sprain. Nah, ini anterior slap dia jarang digunakan, biasanya spesifik untuk post repair Achilles tendon atau post repair flexor tendon rupture dan muscle belly rupture. Seperti itu. Jadi di mana kondisinya dia kondisi tendon yang setelah dijahit harus dalam kondisi terpendeknya. Dia karena kekuatan tendon Achilles itu besar, maka dilakukan 20 lapis dengan ukuran panjang ukuran gipsnya 6 inci dengan posisi plantar fleksi 30 sampai 55 derajat. Panjangnya dari mana? Panjangnya dari head of fibula sampai ujung jari kaki. Dipertahankan selama 4 sampai 6 minggu. Kemudian ada stir up splint. Nah, ini spesifik ya. Mirip sama back slap, cuma dia spesifik untuk ankle sprain, untuk kesleo ya. Biasanya dia akan lebih baik untuk mencegah eversi dan inversi. Menggunakan 6 inci juga tergantung kakinya, besar kakinya 12 sampai 15 layer. Nah, biasanya kalau kita melakukan slap ini ada resiko komplikasi yang mudah terjadi. Pertama, luka bakar karena semuanya itu akan jadi panas ya, mengalami thermal injury, makanya dilapis sama kain atau namanya soft band atau kapas ya, supaya mencegah kontak langsung gips dengan kulit. Kalau langsung kontak dia panas dan menimbulkan luka bakar. Nah, hot water tadi ya dia fast drying tapi meningkatkan resiko luka bakar. Kemudian kalau apa namanya kalau luka bakar ya bisa dilepas istirahat sementara. Kemudian bisa juga kalau bebetnya kekencangan terjadi iskemia gitu ya. Jadi eh, itu kita nanti kan kalian praktikum ya di ortopedi. Kalau dia kencangan itu dia akan menimbulkan iskemia dan bengkak. Nah itu apa namanya harus dilonggarkan seperti itu. Kemudian untuk kalau dia bengkak harus dilakukan elevasi, dilakukan apa namanya pengangkatan ekstremitasnya untuk mengurangi resiko iskemia atau bengkak pada ekstremitasnya. Kalau misalnya ragu, buka aja seperti itu. Nah, berikutnya ada pressure source ya biasanya pada daerah-daerah yang luka, bukan maksudnya daerah tonjolan tulang karena kita tonjolan tulang itu dia kan membentuk kan. Nah, jadi kalau karena dia tipis tonjolan tulang tadi itu bisa menimbulkan luka tekan atau pressure source pada ekstremitasnya. Yang keempat adalah infeksi di mana dia kalau misalkan open fraktur dilakukan bidai itu kadang-kadang kita bisa miss juga karena ketutup kan jadi lupa kalau dia ada luka terbuka misalnya atau luka kotor jadi kadang-kadang suka kita miss untuk lakukan perawatan luka. Sampai sini ada pertanyaan mungkin sebelum masuk ke dislokasi. Jelas atau bingung? Kalian udah punya slide juga kan ya? Ada yang Mungkin mau tanya silakan. dari kami sudah cukup jelas, Dok. Oke, selanjutnya ada dislokasi. Oke, selanjutnya dislokasi ini ada yang pernah ngalamin dislokasi nggak di sini? Mudah-mudahan sih belum ada yang pernah ya dislokasi ya. Oke, jadi dislokasi ini secara definisi adalah adanya hilangnya atau diskontinuitas dari sendi, stabilitas sendi. Jadi dia keluar dari bonggolnya atau keluar sendi antara satu tulang dengan tulang lain, dia terjadi keluar disosiasi ya. Kemudian apa yang menjaga stabilitas dari sendi? Pertama, bentuk tulangnya sendiri. Jadi tulang itu kenapa bisa stabil adalah karena dia berbentuknya adalah berinteraksi atau apa namanya berattach itu sama gitu ya membentuk suatu apa namanya anatomi yang sama kecuali sendi bahu di mana glenoid sama humeral headnya itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan bentuknya. Kalau femur kan jelas tuh acetabulumnya kayak mangkok, bonggolnya kecuali ada gangguan dari yang lain, contoh ada fraktur. Nah, dan juga ada jaringan fibros kapsul atau ligamen yang membungkus dari sendinya. Dan yang terakhir adalah power dari muscle. Nah, sendi humerus itu, sendi glenohumeral atau sendi bahu itu sangat berperan atau sangat berpengaruh pada keutuhan kapsul dan ligamen serta kekuatan otot dari bahunya. Sementara kalau sendi yang lain tuh konturnya tuh udah sesuai. Jadi kalau dia nggak ada apa-apa ya insya Allah sih nggak akan terjadi dislokasi seperti itu. Nah, ini paling sering shoulder, elbow, jari tangan, terus hip sama ankle. Nah, apa yang terjadi biasanya ada tension failure. Jadi
ada kerusakan pada baik itu bentukan tulangnya maupun pada struktur kapsul atau ligamen. Karena pola otot itu biasanya jarang terjadi. Kemudian biasanya force-nya itu indirect. Kalau dia indirect itu biasanya diteruskan dari ligamentus sprain, tear sampai avulsion sampai dia dislokasi. Kalau dia direct injury biasanya hantam langsung ke situ, bukan hanya dislokasi tapi juga adanya fraktur dari tulang di sendi tersebut. Nah, kalau ada fraktur, maka kita sebutnya fraktur dislokasi pada sendi tersebut. Nah, contoh nanti kita dijelaskan di slide ini. Nah, ini degree of joint instability, ada yang occult joint instability di mana dia harus dipicu ya, apa namanya, pada manuver tertentu. Ada subluxasi di mana dia tidak 100% atau tidak 100% untuk keluar sendinya, tapi dia hanya sebagian. Biasanya paling sering subluxasi pada sendi glenohumeral atau sendi bahu, dan dislokasi di mana 100% dia keluar atau apa terjadinya diskontinuitas dari sendi tersebut. Nah, kalau ada fraktur interartikular contohnya nih ya di sini, maka kita sebut fraktur di strip dislokasi sendi apa, misalkan sendi bahu nih. Jadi kalau misalnya tulisan fraktur dislokasi shoulder joint, nah berarti dia udah dislokasi, berarti ada fraktur antara fraktur humeral head atau glenoid dari scapula. Contoh misalnya fraktur dislokasi hip, berarti dia ada entah itu fraktur acetabulum atau fraktur dari femoral head seperti itu. Jadi kalau ada fraktur di sendi tersebut dengan dislokasi, maka tulisnya fraktur strip dislokasi. Nah, bagaimana cara mengetahui diagnosisnya? Pertama, anamnesis. Dia sendinya kayak rasa keluar, ada nyeri pasti dan spasme. Dan karena dia dislokasi, dia nggak bisa gerak apa-apa. Jadi fungsi berkurang. Pada saat PF, biasanya kalau pada awal terjadi dislokasi, biasanya nggak begitu kelihatan bengkaknya, tapi kalau udah agak lama baru kelihatan bengkak ya. Kalau pada hip itu agak susah karena dia muscle-nya besar, gede, jadi agak susah untuk melihat bahwa tungkainya itu ada swelling atau tidak. Kemudian ada deformity, ada pergerakan abnormal, sama ada nyeri tekan. Pada radiografi paling gampang itu adalah terjadinya X-ray. Nah, kalau pada occult joint instability dia harus dipicu dulu dengan misalkan dia normal nih, tapi ketika dilakukan stress X-ray ada gambaran subluxasi atau gambaran instabilitas, jadi ada geser tulangnya antar satu sama lainnya. Nah, joint dislokasi otomatis ini merupakan suatu kegawatan daruratan ortopedi di mana dia harus wajib segera dilakukan reposisi ya. Kemudian setelah direposisi dia harus diimobilisasi, dikunci dulu, bukan dikunci maksudnya diistirahatkan dulu sampai jaringan fibrosis atau jaringan apa namanya ikatnya itu akan menggantikan struktur tadi fibros kapsul atau ligamen yang terjadi robek, dan kemudian setelah cukup imobilisasi dilakukan proses rehabilitasi untuk supaya sendinya tidak stiff dan supaya dia tidak berulang pada episode berikutnya. Nah, bagaimana cara mereduksinya? Pertama, ada bisa close reduction atau open reduction. Bedanya adalah kalau close reduction kita tidak melakukan sayatan atau tidak melakukan insisi, sementara kalau open reduction kita melakukan sayatan. Jadi kita melakukan expose dari sendi secara operasi. Jadi secara pisau kita buka sendinya, kita manual reduksi frakturnya, apa dislokasinya. Nah, kapan kita melakukan open reduction? Kalau dia gagal attempt sebanyak 3 kali biasanya. Jadi kalau 3 kali nggak bisa direduksi, tetap dislokasi, maka dilakukan open reduction. Nah, pada kasus apa? Satu namanya buttonhole dislocation, di mana jadi ada jaringan ikat atau struktur otot, struktur subkapsul, ligamen yang menghalangi permukaan sendinya kontak. Jadi dia ada kayak nutupin jalannya sehingga dia mau direposisi dia tidak akan pernah bisa masuk. Jadi dia harus dilakukan open reposisi, singkirkan jaringan yang menghalangi, masukin, selesai. Seperti itu. Oke. Nah, ini pada bahu paling sering ini kalian bisa lakukan namanya bridge maneuver, ya yang paling gampang bisa dengan seorang sendiri ya. Ini kalau misalkan kalian melakukannya pada saat awal kejadian itu sangat mudah, sangat tidak begitu nyeri sehingga pasiennya bisa langsung cepat tertangani seperti itu. Nah, kemudian Stimson di mana dia prone, dikasih beban secara manual ya, dikasih beban terus nanti dia akan terproses sendiri, ataupun dengan 2 orang di mana saling tarik menarik ya, traction counter traction di mana satu nahan, satu narik untuk apa namanya dimasukkan kembali ke sendinya. Nah, pada sendi panggul itu ada teknik namanya Alice ya, di mana posisi supine dia harus wajib 2 orang karena sendi panggul ini sendi yang besar, jadi tidak mungkin sendiri.
Jadi eh bentar ya, sorry ya. Kemudian posisi supine dia harus ada satu nahan, satu narik ke atas. Kemudian dia kalau misalnya sudah terposisi dia akan bunyi kluk, kluk seperti itu. Ada sendinya masuk ke bonggolnya dan stabulumnya. Ada lagi pada stimson di mana dia prone, jadi dia ada yang nahan sama ada yang satu turunin kakinya seperti itu. Nah, komplikasi kalau dia baru immediate langsung pada saat kejadian adalah injury to skin. Kalau open dislokasi jadi ada luka, namanya juga sendi kapsul itu pasti ada pembuluh darah, ada saraf perasa di situ, maka bisa terjadi cedera pada struktur kecil tersebut. Nah, pada pasien pasien early ya, biasanya kalau di open open dislocation biasa terjadi infeksi sama avascular necrosis. Jadi karena supply supply eh, sendi itu baik itu head humerus, femoral head, terus elbow ya, ulnohumeral itu genu itu per nutrisinya akan dapat dari sendi. Jadi kalau dia dislokasi, maka nutrisinya akan kurang sehingga resiko terjadinya avascular necrosis itu lebih tinggi. Apa yang terjadi di late-nya dia bisa menjadi stiffness, ada persistent joint instability, bisa recurrent dislokasi, ada artritis, osteoporosis, refleks simpatetik distrofi ini jarang, sama myositis ossificans. Biasanya kalau yang myositis ossificans ini paling sering ditemukan di elbow. Kemudian kalau artritis itu biasanya pada hip dan pada genu. Dan persistent joint instability maupun recurrent dislokasi paling sering terjadi pada shoulder joint. Oke, kurang lebih seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari teman-teman mahasiswa? Koas, teman koas ya. Ada deh koas. Mudah-mudahan sih belum ada yang pernah dislokasi ya. Karena rasanya sakit sekali dan itu juga merupakan suatu emergensi di bidang ortopedi. Kalian boleh melakukan, kalau kalian yakin, kalian lihat video YouTube, boleh lakukan reposisi dan nanti dia akan kembali. Kalau dia kelamaan, dia sudah terjadi spasme, sudah terjadi swelling, maka akan susah untuk melakukan reposisinya. Harus dilakukan reposisi dalam narkosa, karena dalam kasih apa namanya masa raksa untuk mengurangi spasme ototnya. Oke, ada pertanyaan? Izin dok untuk sejauh ini sudah sangat jelas dok mengenai dislokasi dan juga bidai. Oke, nanti kalian ada rotasi ortopedi ya dengan pembimbing-pembimbingnya. Jadi nanti silakan nanti kita kan juga ada udah latihan yang secara umum juga kan yang secara kelompok besar belum ya? Belum dok, kami baru kuliah dok. Oh, rencananya kapan? Minggu depan kali ya? Betul dok, minggu depan. Ya udah nanti minggu depan secara umum akan dilakukan ya, pelatihan untuk bidai, splint ya kemudian nanti juga akan lakukan rotasi di ortopedi dan nanti kalian ketika ada rotasi ortopedi juga bisa minta atau berhak untuk kalian melakukan jika mau untuk melakukan slap atau splint pada pihak residennya. Nanti minta izin nanti kita akan kasih izinnya untuk melakukan tindakan tersebut. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu malam harinya. Saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat.